Pada 6 Januari 2025, publik dikejutkan dengan pengumuman resmi Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Sebuah kelompok negara dengan ekonomi besar yang telah memengaruhi peta politik global. Brazil, yang menjabat Presiden BRICS pada 2025, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan konsensus negara anggota. Setelah Indonesia menerima persetujuan pada 2023 dalam pertemuan puncak BRICS di Johannesburg. Tapi, apakah keanggotaan ini akan menguntungkan bagi Indonesia? Pada 2001, Jim O'Neill, seorang ekonom dari Goldman Sachs, mencetuskan ide tentang potensi ekonomi Brasil, Rusia, India, dan Cina sebagai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan tinggi yang siap mengubah peta ekonomi dunia. Lalu, dibentuklah BRICS yang bertujuan memberikan gambaran positif bagi investor yang tengah khawatir setelah Amerika Serikat mengalami peristiwa kelam pada 11 September 2001. BRICS bukan sekadar grup informal. Mereka bergabung dalam berbagai forum, seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Tujuannya untuk memperkuat suara mereka di dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Pada 2006, pertemuan pertama para menteri luar negeri BRICS digelar oleh Rusia di tengah sidang umum PBB. Lalu pada 2009, mereka mengadakan pertemuan puncak pertama dengan melibatkan para pemimpin BRICS. Seiring berjalannya waktu, BRICS berkembang menjadi blok yang lebih terorganisir dan memutuskan untuk memperluas anggotanya dengan menambah Afrika Selatan pada 2010, sehingga namanya berubah menjadi BRICS. BRICS muncul sebagai jawaban terhadap dominasi tatanan ekonomi yang dipimpin oleh negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Negara-negara ini berusaha memperkuat posisi mereka di panggung internasional dengan berkolaborasi untuk membentuk aliansi strategis yang tidak terkait oleh pengaruh politik dan ekonomi barat. Meski tidak berupa organisasi formal seperti PBB atau IMF, BRICS menyelenggarakan pertemuan tahunan antar kepala negara untuk membahas isu-isu global, mulai perdagangan hingga geopolitik. Dengan lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% ekonomi global, BRICS menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, kelompok ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama multilateral dalam berbagai sektor, seperti perdagangan dan pembangunan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dengan menantang tatanan global yang ada. Sebagai bagian dari G20, BRICS juga memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Blok ini berusaha untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan ketegangan geopolitik. Pada 1 Januari 2024, BRICS mengalami perluasan yang signifikan. Dalam KTT ke-15 di Johannesburg pada 22-24 Agustus 2024, BRICS merangkul negara-negara lain seperti Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Langkah tersebut menandai fase baru dalam ambisi BRICS untuk menjadi kekuatan dominan di panggung ekonomi dunia. Namun, meskipun potensi ekonomi yang besar, perluasan ini juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu dipertimbangkan. BRICS Plus mempunyai pengaruh demografis dan ekonomi yang signifikan, mencakup hampir separuh populasi dunia. Menurut perkiraan IMF, PDB BRICS Plus yang terus tumbuh diperkirakan akan menyentuh 37,6% pada tahun 2027.
jauh melampaui G7 yang diperkirakan hanya menyumbang 28,2%. Namun, di balik potensi dominasi ini, BRIC Plus adalah kelompok yang sangat heterogen. Meskipun negara-negara anggota memiliki potensi ekonomi yang besar, mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda dalam hal tingkat pendapatan, struktur ekonomi, dan kebijakan perdagangan. Negara-negara seperti Tiongkok dan Arab Saudi memiliki surplus dalam neraca berjalan, sementara negara lain seperti Mesir dan Brazil menghadapi defisit. Keterbatasan dalam integrasi perdagangan antara anggota BRIC Plus juga menjadi tantangan utama. Meskipun BRIC Plus menyumbang sekitar 25% dari ekspor global, hanya 15% dari ekspor tersebut yang ditujukan ke negara-negara BRIC Plus lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan intra-BRIC Plus masih sangat terbatas, jauh jika dibandingkan dengan perdagangan antara negara-negara G7 yang diisi Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Selain itu, kebijakan moneter di dalam BRIC Plus juga sangat bervariasi. Sebagian besar negara-negara BRIC Plus masih mempertahankan kebijakan nilai tukar yang dikelola. Berbeda dengan negara-negara G7 yang mengadopsi sistem nilai tukar mengambang. Ketidakharmonisan ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih terintegrasi dalam kelompok ini. Meskipun banyak yang berharap BRIC Plus dapat menjadi alternatif bagi tatanan ekonomi global yang didominasi oleh negara-negara barat, ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kapasitas BRIC Plus untuk menggantikan atau mengimbangi dominasi G7. Heterogenitas negara-negara anggota BRIC Plus dan keterbatasan dalam integrasi perdagangan menambah keraguan terhadap kemampuan blok ini untuk menjadi satu kesatuan yang solid dalam hal kebijakan ekonomi dan perdagangan. Selain itu, kritik terkait kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan anggota baru juga menjadi isu penting. Misalnya, beberapa negara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS, seperti Bolivia dan Aljazair, memandang forum ini sebagai peluang untuk memperkuat kemitraan dengan Tiongkok dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Namun, proses seleksi dan mekanisme internal dalam BRIC Plus yang masih belum sepenuhnya jelas, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keputusan-keputusan tersebut akan berdampak pada negara-negara berkembang yang kurang memiliki suara dalam struktur internasional. Indonesia mulai mendekati BRICS pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Agustus 2024. Meskipun saat itu belum menjadi anggota resmi, kehadiran Jokowi sangat signifikan karena Indonesia diundang sebagai tamu mewakili ASEAN. Di KTT tersebut, Jokowi menyampaikan pidato yang menekankan ketidakadilan dalam tatanan ekonomi dunia saat ini yang semakin memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam pidatonya, Jokowi mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak, termasuk menuntut perdagangan yang lebih adil dan inklusif. Jokowi juga menyuarakan pentingnya BRICS untuk menjadi kekuatan dalam memperjuangkan keadilan pembangunan dan reformasi tata kelola dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan, sejak awal, para Menteri Luar Negeri BRICS telah melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk menjadi bagian dari aliansi ini. Namun, Indonesia masih belum memberikan komitmen resmi untuk bergabung. Saat itu, Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia belum mengajukan surat resmi Expression of Interest. Indonesia masih mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan jika memutuskan untuk bergabung. Presiden Jokowi menegaskan, meskipun hubungan dengan negara-negara anggota BRICS sangat baik,
Indonesia ingin melakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan apakah bergabung dengan BRICS akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia atau malah sebaliknya. Menariknya, pendapat mengenai keanggotaan BRICS tidak hanya datang dari Presiden Jokowi. Pada 13 November 2023, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan menyatakan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan BRICS jika bakal menguntungkan secara ekonomi. Prabowo juga menekankan pentingnya perdagangan yang adil. Indonesia membuka pasar untuk produk negara-negara BRICS, dan negara-negara tersebut juga harus membuka pasar mereka bagi produk Indonesia. Akhirnya, Indonesia mengambil langkah nyata untuk mendekatkan diri dengan BRICS. Pada masa pemerintahan baru usai Prabowo Subianto mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI, ia mengutus Menteri Luar Negeri baru Sugiono untuk memenuhi undangan KTT BRICS di Kazan, Rusia. Pada Oktober 2024, Indonesia secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, pada pertemuan tersebut, Menlu Sugiono mengungkapkan keinginan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS dengan pengumuman resmi yang menandai dimulainya proses aplikasi Indonesia sebagai bagian dari aliansi ekonomi ini. Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS semakin nyata setelah Indonesia mengajukan surat resmi kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov. Melalui surat tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa mereka berharap negara-negara BRICS dapat menjadi kekuatan persatuan dan solidaritas bagi negara-negara dunia selatan. Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS tidak luput dari berbagai kritik yang menimbulkan berbagai spekulasi. Banyak yang mempertanyakan apakah keanggotaan ini akan membawa keuntungan atau justru menghadirkan tantangan baru bagi Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, langkah Indonesia untuk bergabung dengan blok negara-negara berkembang terbesar ini menjadi sorotan banyak pihak. Lalu, apa saja keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi Indonesia dalam menghadapi dominasi negara-negara besar di dalam BRICS? Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet, memaparkan salah satu dampak positif yang akan didapat adalah penguatan posisi geopolitik Indonesia di kancah global. Indonesia berpeluang untuk ikut serta dalam pembentukan sistem keuangan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Hal itu bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia. Pada sektor ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank atau NDB BRICS untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama di sektor energi terbarukan dan teknologi digital juga sangat mungkin untuk dikembangkan, mengingat Indonesia adalah produsen nikel terbesar dunia. Kerjasama dalam pengembangan energi terbarukan dapat memberikan manfaat besar untuk industri dalam negeri dan mendukung transisi energi global. Namun, bergabungnya Indonesia dalam BRICS bukan tanpa tantangan. Profesor Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia mengingatkan potensi risiko diplomatik. Menurutnya, keanggotaan ini bisa menimbulkan persepsi Indonesia lebih condong ke China dan Rusia, dua negara yang memimpin BRICS yang mungkin berdampak pada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, meskipun Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dari BRICS, perbedaan kepentingan antar anggota BRICS bisa menjadi penghalang. Negara-negara seperti China, India, Brazil, dan Rusia memiliki kebijakan yang berbeda-beda, dan itu bisa membatasi kolaborasi efektif. Bahkan, ekonomi negara-negara ini, terutama Rusia dan Brazil, sedang menghadapi tantangan besar yang dapat mempengaruhi stabilitas blok ini. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan yang lebih besar pada China.
Saat ini, China mendominasi ekonomi dalam BRICS, dan ini dapat memperbesar ketergantungan Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Risiko seperti itu perlu diantisipasi, mengingat ketergantungan yang lebih besar pada satu negara dapat membatasi ruang gerak Indonesia dalam mengambil keputusan independen. Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, Indonesia harus mengadopsi pendekatan pragmatis yang seimbang. Pemerintah Indonesia perlu menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memastikan bahwa keanggotaan di BRICS tidak merugikan hubungan dengan mitra-mitra lama seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara Eropa. Indonesia harus pintar memanfaatkan keanggotaan ini tanpa terlalu bergantung pada satu negara atau blok tertentu.